Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, alhamdulillah ya. Jadi sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini topik yang akan ibu bahas adalah perencanaan cita-cita di masa depan. Nah, adapun tujuan layanannya yaitu peserta didik dapat merencanakan cita-cita di masa depan. Kemudian peserta didik dapat menyatakan cita-cita yang dimiliki. Lalu peserta didik dapat menentukan cita-citanya untuk masa depan. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan beberapa tahap yang akan kita lakukan selama kegiatan kali ini. Yang pertama, ibu akan menjelaskan materi terkait dengan perencanaan cita-cita masa depan. Lalu setelah itu, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Lalu kalian membuat mind mapping yang membahas tentang perencanaan cita-cita kalian untuk masa depan yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya, tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ibu lanjut ya. Nah, apakah anak-anak sekalian ada yang tahu kenapa harus memiliki cita-cita? Nah, betul sekali, karena cita-cita merupakan tujuan. Jadi, ketika kita memiliki cita-cita, maka kita menjalani hidup dengan sebuah tujuan. Tanpa tujuan, anak-anak sekalian akan kehilangan arah dan berputar-putar di tempat. Dengan cita-cita, anak-anak sekalian mengetahui kemana harus melangkah. Nah, bagaimana sih cara merancang masa depan orang kaya? Jadi pertanyaan dasar yang sering didengar adalah apa yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin? Nah, jawabannya tepat sekali, yaitu banyak sekali perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Kemudian berikut, apakah semua orang bisa menjadi orang kaya? Nah, betul, tentu saja bisa. Siapapun dan bagaimanapun orangnya, mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi orang kaya. Dengan catatan, mereka mau dan memiliki tekad kuat untuk menjalani beberapa hal yang perlu dilakukan guna mencapai impiannya menjadi orang kaya. Nah, merancang rencana masa depan dapat membantu anak-anak sekalian untuk mempersiapkan diri dan tetap fokus untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa anak-anakku sekalian buat untuk merencanakan hidup yang efektif. Jadi yang pertama, perencanaan cita-cita masa depan. Jadi setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu, kalian perlu melakukan perencanaan dan membuat atau menyusun rencana masa depan dengan baik. Hal ini sangat berguna untuk membantu anak-anakku sekalian memiliki panduan atau acuan demi masa depan dan impian yang tepat. Nah, kemudian pengaturan masa depan. Jadi, jika merencanakan perencanaan masa depan telah dilakukan, akan sangat penting bagi anak-anak sekalian. Karena kenapa? Dengan adanya pengaturan, maka semua masa depan yang kita impikan ada kemungkinan untuk terrealisasikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cari tahu minat dan bakat anak-anak. Nah, mengetahui minat dan bakat sejak dini merupakan salah satu bekal yang sangat baik untuk masa depan. Jadi, melalui pengetahuan tentang minat bakat, maka anak-anak sekalian nantinya akan dapat menentukan pendidikan lanjutan dan kerja apa yang akan ditempuh. Kemudian langkah yang keempat adalah terus tingkatkan keterampilan. Nah, setelah mengetahui minat bakat dan jurusan atau pekerjaan impian anak-anak, maka selanjutnya adalah mengasah keterampilan atau skill yang dimiliki.
Meningkatkan skill ini tentu akan banyak membantu pekerjaan anak-anak supaya menjadi lebih mudah. Kemudian langkah yang kelima adalah peka terhadap tren dan karir masa depan. Jadi, selain cita-cita untuk bekerja di bidang yang sesuai minat bakat dan passion, merencanakan masa depan sejak dini juga perlu kecermatan dengan membaca peluang tren karir di masa mendatang. Pastinya akan sedikit menyedihkan bila bidang yang hendak digeluti di masa depan akan terganti dengan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, lebih perluas lagi wawasan dengan informasi karir, teknologi maupun bisnis masa depan yang bisa didapat dari internet, majalah, ataupun berita televisi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kemudian kalian Ibu beri tugas untuk membuat mind mapping terkait dengan cita-cita kalian di masa depan. Nah, kemudian tugas tersebut akan Ibu minta atau akan kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Sampai di sini sudah paham? Oke, baik, kalau sudah paham dan sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini karena berhubung juga waktunya sudah 40 menit. Jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini. Karena tadi kita memulai kegiatan dengan membaca doa, jadi alangkah lebih baiknya jika kita mengakhiri juga dengan doa. Jadi Ibu minta kepada ketua kelas lagi agar bisa memimpin doanya. Baik, terima kasih ya nak. Sampai jumpa minggu depan di kelas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.